Oke, anak saya itu 12 tahun, perempuan, namanya Miranti. Dia itu ADHD, didiagnosa ADHD. Jadi dari kecil memang dia udah kelihatan berbeda karena gerakannya tuh awalnya saya pikir cuma hiperaktif lah. Gerakannya tuh sangat aktif ya. Kalau waktu masih bayi mau mandiin aja udah susah banget gitu. Kita nggak bisa masukin ke ember bayi itu nggak bisa. Jadi kita harus di luar ember dan kadang-kadang saya mandinya di taman belakang gitu supaya dia bisa kecipuk lebih bebas gitu ya. Itu kan masih bayi ya, jadi kita belum tahu apakah itu cuma sekedar hiperaktif aja atau apa gitu. Tapi kita udah tahu bahwa itu nggak biasa lah, karena digendong atau dipakein baju aja kita mesti pakai tenaga banyak gitu supaya bisa mendiamkan dia. Ibu saya juga bilang nih kayaknya kok kuat banget ya gitu kan. Tapi kita terus aja jalanin sampai umur 2 tahun karena dia aktif banget. Proses merangkaknya tuh sebentar banget. Dia langsung jalan, langsung bisa ini ya aktif, makin jalan makin aktif banget gitu sampai kita harus kalau dia kita bawa jalan gitu yang jagain nggak bisa satu orang, mesti 1, 2, 3 orang karena dia bisa tiba-tiba lari ke sana gitu ya. Itu sampai umur 2,5 tahun itu akhirnya saya masukin ke playgroup, kemudian si gurunya bilang kayaknya ibu harus ke ini deh cek gitu ya, ini kayaknya ada yang sedikit berbeda. Nah di situ karena masih kecil ada simptomsnya tuh katanya hiperaktif gitu kan. Terus setelah itu masuk ke Prateka. Jadi waktu itu yang agak bedanya dengan anak hiperaktif lain tuh adalah dia tuh kalau sama gurunya, misalnya dia nyaman sama satu guru, gurunya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pegang murid lain, nggak boleh ninggalin dia harus nempel terus sama gurunya. Jadi kayak semacam self-centris, dia pokoknya nggak mau posesif lah gitu, semua harus ke dia gitu kan. Terus waktu itu udah dibilangin sih kayaknya dia ada kecenderungan ADHD gitu kan. Terus karena masih kecil kita waktu itu mesti ngulang lagi kan, di-assess lagi. Jadi waktu masuk apa sih namanya Prateka di-assess lagi masih ininya masih sama. Nah mulai terapi itu sejak Prateka sebetulnya. Jadi dari umur 3 tahun ya, dari 3 tahun tuh udah mulai terapi. Terus sampai TK di-assess lagi masih ada itu juga. Jadi masih ada jadi terapi setelah TK itu kan tahun terus 2 tahun ya setelah TK itu masih simptomnya masih sama, masih ADHD. Nah jadi kita terusin terapinya. Nah waktu di TK itu dia cukup progres dengan terapi itu, dia cukup berprestasi gitu ya. Jadi bisa mengikuti kan kalau anak ADHD itu nggak bisa berkomunikasi juga ya Mbak ya, maksudnya dia tatap muka, eye contact semua oke. Kegiatan fisik dia oke. Tapi kalau ngomong tuh nggak pernah nyambung. Jadi kalau kita ngomong A, dia jawabnya B. Gitu. Dia kalau mau cerita nggak pernah runut gitu. Dan untuk memahami satu sequence itu susah gitu. Misalnya gerakan tari tuh buat dia susah. Karena ngerunutnya tuh kayaknya mungkin di otaknya tuh susah banget gitu. Gitunya ya. Nah tapi di TK itu dia bisa menghafal tarian waktu itu. Dia bisa menghafal tarian dan surat-surat Al-Quran ya waktu itu ya, beberapa surat pendek itu tuh udah bagus banget sebetulnya waktu itu. Nah terus kemudian mulai challenge-nya di saya itu waktu masuk SD. Jadi waktu masuk SD beban sekolahnya tuh lebih berat. Dia punya teman-teman juga lebih macam-macam gitu ya, maksudnya kan kelasnya tadinya kecil sekarang jadi besar ya. Jadi dia kemampuan sosialnya kan kurang nih gitu. Nah, cuman dari dia berubah environment gitu ya, dari TK ke SD itu rupanya dia nggak bisa cope up kayaknya. Nah, terus ada satu kejadian di mana mungkin teman-temannya nggak ngerti maksudnya dia gitu ya. Dia kan jadi kelihatannya seperti pengganggu karena dia sebetulnya temennya ngapain dia pengen ikutan gitu ya. Tapi karena gerakannya itu kasar, jadi kayaknya mau minjem jadi kayak narik gitu ya. Mau jadi kayak mukul gitu. Nah sehingga teman-temannya nggak suka gitu kan. Nah waktu kejadiannya itu adalah pada waktu dia teman-temannya nggak bisa mengerti maksudnya dia, itu dia sempat kayak dibully gitu. Jadi maksudnya sebenarnya teman-temannya tuh kesel ya sama dia. Jadi dia dikunciin di dalam kelas sama teman-temannya. Dia dikunciin. Terus udah gitu ditutup lah gitu pintunya, dia nggak bisa buka, dia panik. Terus pas dia buka
teman-temannya itu kebetulan laki-laki semua ya, kayak pura-pura mau mukul gitu, kayak pura-pura mau mukul. Tapi rupanya kejadian itu cukup ini ya, berbekas berimpact ya. gitu dia, karena akhirnya dia tuh punya satu pemahaman kayaknya ya. Jadi kalau saya nggak suka, saya boleh begitu sama orang gitu. Nah dari situlah dia meniru. Jadi karena dia merasa gitu, dia sejak itu jadi kasar, perangainya jadi kasar. Jadi gampang mukul, gampang menyerang orang gitu ya. Mungkin dia pikir itu caranya begitu. Nah saya sih waktu itu udah konsultasi sama sekolah juga, sama psikolog juga. Tapi karena pada dasarnya ADHD emang emosional ya, temperamen banget ininya ya, emosinya. Jadi itu kejadian itu jadi pemicu yang kayaknya jadi membekasnya terlalu besar gitu di dia ya. Sehingga dia tuh pemarahnya diungkapkannya nggak cuma pakai kata-kata, jadi pakai fisik juga gitu. Nggak salah, sekilas saya tahu juga bahwa sampai usia berapa ya belum bisa membaca ya? Iya nggak bisa. Jadi itu sampai usia berapa jadi tuh? Sampai kelas 5 tuh belum bisa baca. Jadi belum bisa baca tulis karena dia nggak bisa konsentrasi. Nah jadi ada 2 challenge-nya selain konsentrasi adalah masalah emosi. Selalu itu yang jadi challenge buat saya ke anak ya. Balik ke emosi tadi, sebetulnya saya juga coba beberapa cara ya untuk meredam emosinya, selain diet makanan juga. Saya juga coba terapi musik, karena di waktu itu disarankan pakai terapi musik supaya dia lebih tenang dan lebih calm gitu ya kalau menghadapi situasi-situasi dia gitu. Nah dari kelas berapa ya? Dari kelas 3 kali saya mulai itu. Tapi memang progresnya nggak terlalu impactful gitu ya waktu itu. Setelah itu saya dikenalkan sama teknologi itu, sama teknologi Alpha Skin ya. Saya dikenalkan sama produk Alpha Skin waktu itu dari teman saya, teman SMA. Dia bilang, "Ri, ini ada alat yang dipakai, kemudian dia bisa menghasilkan gelombang alfa di dalam rumah quantum ya." energi ya, betul. Quantum energi. Nah, memang dari terapi CB itu adalah sebetulnya itu kan terapi gelombang otak juga, Mbak. Jadi cuman kok saya ngerasa nggak terlalu progres gitu. Makanya kemudian saya pengen banget coba si Alpha Spin ini. Karena saya percaya dengan adanya gelombang alfa yang impact ke anak saya itu bisa membalance gelombang-gelombang yang ada di otaknya dia. Karena itu yang saya pelajari kan gelombang alfa bisa meredam amarah segala macamnya. Minimal itu aja gitu ya. Itu dulu bisa teredam. Nah, akhirnya saya pakai Alpha Spin itu dari 4 tahun lalu. Dari kelas 4 ya, dari kelas 4. Jadi dari kelas 3 saya coba terapi musik, kemudian kelas 4 saya coba terapi Alpha Spin itu. Jadi setelah pakai Alpha Spin itu, saya merasa anak saya banyak kemajuan dari sisi tenangnya dulu ya, Artinya dia bisa menahan banyak emosi, tapi nggak langsung gitu sih Mbak ya. Cuman yang sangat signifikan adalah dia kemudian bisa melihat atau menganalisa situasi di sekitar dia yang tadinya nggak nyambung gitu, yang kayaknya tadinya antara real nggak real gitu, sekarang akhirnya dia bisa lihat yang real tuh kayak apa gitu. Contohnya gini, jadi kalau misalnya dia berinteraksi dengan orang, terus dia melakukan sesuatu, orangnya nggak suka gitu, dia tuh tadinya nggak bisa ngerti orang itu nggak suka, dia nggak sense gitu, oh ini orang ini nggak suka nih kalau saya giniin gitu ya, dia nggak bisa melihat itu. Nah setelah pakai Alpha Spin, dia bisa tuh melihat orang, dia bilang misalnya, "Bu, kok si ini begini ya sama saya, emang kenapa ya, emang begini ya," gitu. Jadi dia bisa analisa tuh, mulai bisa baca orang, perilaku orang ke dia tuh karena apa gitu, tadinya nggak bisa gitu. Dan yang pasti itu membantu dia untuk konsentrasi, sehingga waktu kelas 5 dia mulai bisa membaca. Jadi kan saya pakai kelas 4, kelas 5 mulai bisa membaca, belum bisa menulis ya, baru bisa membaca. Kemudian karena dia mulai bisa membaca situasi, ada juga kondisi-kondisi yang akhirnya dia jadi melihat realitas bahwa dia sebetulnya berbeda dengan yang lain. Dia menyadari itu di kelas 5 itu. Dia berbeda dengan yang lain. Dia nggak down, tapi dia nanya sama saya, "Ibu, ADHD itu apa?" Dia bilang, "Anak ADHD itu kenapa gitu, aku sakit apa," dia bilang gitu. Jadi saya jelasin sama dia bahwa kondisinya, aku bilang sih bukan nggak normal. Jadi aku bilang ADHD itu berarti kakak punya kelemahannya tuh ini, berarti kakak harus begini gitu.
Kalau marah harus ditahan, kalau ini harus ini gitu. Itu saya ajarin yang basic aja. Ada satu kejadian tuh bahwa dia pada satu titik dia tidak mau sekolah itu di kelas 5 itu, padahal dia lagi progres. Kemudian di satu hari dia nggak mau sekolah, dia nggak mau ganti baju dan segala macam. Dia bilang saya nggak mau sekolah lagi di situ, dia bilang gitu. Nah pada waktu itu saya tanya kenapa, aku bilang karena dia bilang aku nggak punya temen Bu, gitu. Temen aku nggak ada yang suka sama aku, dia bilang. Nah jadi sebetulnya karena dia sudah menyadari situasi-situasi yang real tadi, dia menyadari bahwa dia nggak di-accept, sebetulnya kurang di-accept lah, mungkin karena dia nggak bisa caranya bersosialisasi sama teman-temannya dengan cara yang normal lah gitu kan. Nah pada saat itu sebetulnya saya, karena kan anak ini lagi progres ya, saya punya harapan juga besar gitu kan, pengen anak ini begini-begini gitu. Tapi dia nggak mau, dia bilang saya nggak mau di sekolah itu lagi, dia bilang. Nah akhirnya saya mencoba untuk menurunkan ekspektasi saya sendiri ya, supaya nggak usah terlalu mengikuti apa yang saya mau gitu. Sehingga saya waktu itu tanya, jadi kakak mau sekolah di mana gitu? Di mana aja, pokoknya nggak di situ. Aku homeschooling juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya merespon dan mensupport keinginannya dia gitu. Meskipun sebetulnya waktu itu dari kelas 5 mau naik kelas 6 kan sebetulnya tanggung banget ya. Abis itu udah mau lulus gitu. Nah itu saya tetap pindahkan dia ke sekolah lain. Ke sekolah yang kita cari formatnya lebih simpel dibanding sekolah yang sebelumnya. Itu sih sebetulnya yang salah satu yang cukup signifikan yang dia minta, yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita ya sebagai orang tua. Akhirnya kita ketemu satu sekolah yang mungkin sangat sederhana gitu ya, tapi anak ini happy banget di situ. Nah sejak pindah ke sekolah itu dia sekarang sudah bisa baca, sudah bisa menulis, dan sekarang di SMP ini sudah 6-7 bulanan ya, dia diminta gurunya untuk membantu membimbing anak-anak ABK yang TK. Kan jadi dia mengajarkan adik-adik yang TK itu membaca, menulis, kemudian ikut meng-countdown kalau adik-adiknya lagi istilahnya tantrum ya, dia ikut bantu meredam adik-adiknya di sekolah. Gitu. Dan dia senang banget dan dia nggak bisa berhenti cerita tentang adik-adiknya dia, tentang muridnya dia bilang, karena dia bilang aku jadi teacher Bu gitu. Ya itu sih yang saya kemarin jalankan, yang saya lihat banyak banget progresnya itu setelah terapi yang waktu ini yang terakhir ini sih Mbak Korea.